Kalau kita bicara tentang game bertema vampir dan kastil gelap, ada satu franchise yang hampir selalu muncul dalam kepala gua. Sebuah seri game yang sudah ada sejak era Nintendo klasik dan masih terus dibicarakan sampai sekarang. Franchise itu adalah Castlevania. Seri ini pertama kali dirilis pada tahun 1986 oleh Konami. Konsepnya cukup sederhana tapi sangat kuat. Seorang pemburu vampir dari keluarga Belmont yang harus menghadapi ancaman dari penguasa kegelapan, yaitu Dracula. Namun seiring waktu, Castlevania tidak hanya dikenal sebagai game platformer biasa. Franchise ini terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Dari game aksi klasik di era NES, berevolusi menjadi genre yang sekarang dikenal sebagai Metroidvania, bahkan sempat berubah menjadi game action 3D modern. Perjalanan franchise ini juga tidak selalu mulus. Ada masa ketika Castlevania berada di puncak popularitasnya, ada juga masa ketika seri ini hampir menghilang dari dunia game. Dan di video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang Castlevania selama hampir 40 tahun. Dari awal kemunculannya di era game klasik, perubahan besar yang membentuk satu genre baru, sampai bagaimana franchise ini mencoba beradaptasi dengan generasi pemain modern. Dan langsung saja kita mulai. Perjalanan Castlevania dimulai pada tahun 1986 lewat game pertama dengan judul Castlevania yang dirilis oleh Konami untuk Nintendo Entertainment System atau NES. Game ini memperkenalkan konsep dasar yang nantinya menjadi identitas seri ini selama bertahun-tahun. Pemain mengendalikan seorang pemburu vampir bernama Simon Belmont, anggota keluarga Belmont yang memiliki tugas turun-menurun untuk mengalahkan penguasa kegelapan yaitu Dracula. Dengan senjata ikonik bernama Vampire Killer, Simon harus menjelajahi kastil Dracula yang dipenuhi monster, jebakan, dan berbagai makhluk supranatural. Gameplay game pertama ini sebenarnya cukup sederhana, tapi sangat menantang. Pemain harus melewati berbagai level linear dengan platform sempit, musuh yang datang dari berbagai arah, dan bos klasik seperti Frankenstein, Medusa, hingga Grim Reaper sebelum akhirnya menghadapi Dracula itu sendiri di akhir permainan. Yang membuat game ini sangat berkesan adalah atmosfernya. Musiknya yang gelap, desain kastil gotik, dan tema horor klasik membuat Castlevania langsung memiliki identitas yang kuat dibanding game lain pada zamannya. 1 tahun kemudian, Castlevania 2 Simon Quest dirilis dengan pendekatan yang cukup berbeda dari game pertama. Kali ini, game mencoba memasukkan elemen eksplorasi dan RPG ringan, di mana pemain bisa menjelajahi berbagai desa, berbicara dengan NPC, dan mengumpulkan bagian tubuh Dracula untuk menghilangkan kutukan yang menimpa Simon Belmont. Konsep ini sebenarnya cukup ambisius untuk game di era NES, karena dunia game terasa lebih terbuka dibanding sebelumnya. Namun karena sistem petunjuk dalam game cukup membingungkan, banyak pemain pada saat itu merasa kesulitan untuk memahami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Meskipun begitu, Simon Quest tetap menjadi salah satu eksperimen awal yang nantinya memengaruhi arah perkembangan seri Castlevania di masa depan. Kemudian, pada tahun 1989, seri ini mencapai salah satu puncaknya di era NES lewat Castlevania 3 Dracula Curse. Game ini sering dianggap sebagai salah satu game Castlevania klasik terbaik karena memperbaiki banyak hal dari game sebelumnya. Ceritanya mengambil latar waktu sebelum game pertama, ketika keluarga Belmont kembali menghadapi kebangkitan Dracula. Pemain tidak hanya menggunakan karakter Belmont, tetapi juga bisa merekrut beberapa karakter lain dengan kemampuan yang berbeda. Disinilah pemain pertama kali diperkenalkan dengan karakter penting seperti Alucard, putra Dracula yang justru memilih untuk melawan ayahnya sendiri. Dengan gameplay yang lebih solid, variasi karakter, dan desain level yang lebih kompleks, game ini menjadi penutup yang sangat kuat untuk era awal Castlevania di konsol NES. Namun perkembangan teknologi game tidak berhenti di situ saja. Memasuki awal tahun 90-an, dunia video game mulai mengalami lonjakan teknologi yang cukup besar. Super Nintendo Entertainment System dan Sega Genesis memungkinkan developer untuk membuat game dengan grafis yang jauh lebih detail dan animasi yang lebih halus. Franchise Castlevania juga ikut berevolusi di era ini. Salah satu game yang paling terkenal dari periode ini adalah Super Castlevania 4. Walaupun secara cerita masih mengikuti perjalanan Simon Belmont melawan Dracula, game ini sebenarnya lebih seperti remake modern dari game pertama. Perubahan terbesar ada pada gameplaynya. Jika di game sebelumnya gerakan karakter terasa cukup kaku, di Super Castlevania 4, pemain kini bisa mengayunkan senjata Vampire Killer ke berbagai arah.
Hal ini membuat pertarungan terasa jauh lebih fleksibel dan dinamis dibanding seri sebelumnya. Selain itu, teknologi grafis SNES juga dimanfaatkan dengan sangat baik. Efek seperti lantai yang berputar, ruangan yang bergerak, dan animasi lingkungan membuat kastil Dracula terasa jauh lebih hidup dibanding game era NES. Atmosfer gotik yang menjadi ciri khas seri ini juga semakin kuat berkat desain visual yang lebih detail dan musik yang lebih dramatis. Tidak lama kemudian, seri ini juga hadir di konsol pesaing lewat Castlevania Bloodlines yang dirilis untuk Sega Genesis. Berbeda dengan game sebelumnya yang selalu berfokus pada keluarga Belmont, Bloodlines memperkenalkan dua karakter yang bisa dimainkan, yaitu John Morris dan Eric Lecarp. Masing-masing karakter memiliki gaya bertarung yang berbeda. John Morris menggunakan cambuk seperti keluarga Belmont, sementara Eric Lecarp menggunakan tombak yang memiliki jangkauan serangan yang berbeda. Game ini juga membawa petualangan keluar dari kastil Dracula untuk pertama kalinya dalam skala besar. Pemain akan menjelajahi berbagai lokasi di Eropa seperti Yunani, Italia, hingga Jerman yang saat itu sedang berada di tengah kekacauan Perang Dunia. Pendekatan ini membuat dunia Castlevania terasa lebih luas dibanding game sebelumnya yang hampir selalu berfokus pada kastil Dracula saja. Namun walaupun era ini berhasil meningkatkan kualitas grafis dan gameplaynya, perubahan terbesar dalam sejarah franchise ini sebenarnya belum terjadi. Perubahan itu datang beberapa tahun kemudian lewat satu game yang akhirnya mengubah arah Castlevania selamanya. Memasuki akhir tahun 90-an, industri game kembali mengalami perubahan besar. Banyak developer mulai bereksperimen dengan dunia game yang lebih terbuka dan sistem eksplorasi yang lebih bebas dibanding game platformer klasik. Di tengah perubahan itu, Konami merilis salah satu game yang paling penting dalam sejarah Castlevania. Game tersebut adalah Castlevania Symphony of the Night. Berbeda dengan game-game sebelumnya yang menggunakan sistem level linear, Symphony of the Night menghadirkan kastil Dracula sebagai satu dunia besar yang saling terhubung. Pemain bisa menjelajahi berbagai area kastil secara bebas, menemukan jalan rahasia, dan kembali ke area lama setelah mendapatkan kemampuan baru. Konsep ini membuat eksplorasi menjadi inti utama gameplay. Karakter utama dalam game ini juga bukan anggota keluarga Belmont, melainkan Alucard, putra dari Dracula yang memilih untuk melawan ayahnya sendiri. Alucard memiliki gaya bertarung yang berbeda dari karakter Belmont. Ia bisa menggunakan berbagai jenis senjata, memakai armor, mempelajari kemampuan baru, bahkan berubah menjadi kabut atau kelelawar untuk menjelajahi area tertentu di kastil. Selain itu, Symphony of the Night juga menambahkan banyak elemen RPG seperti sistem level, equipment inventory, dan berbagai kemampuan yang bisa dikembangkan sepanjang permainan. Semua sistem ini membuat pengalaman bermain terasa jauh lebih dalam dibanding game Castlevania sebelumnya. Kesuksesan game ini akhirnya melahirkan istilah yang sangat terkenal di dunia game, yaitu Metroidvania. Istilah ini berasal dari gabungan dua franchise besar, yaitu Metroid dan Castlevania, yang sama-sama menggunakan konsep eksplorasi dunia yang saling terhubung dengan kemampuan yang terus berkembang. Sampai sekarang, Symphony of the Night masih sering dianggap sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa dan menjadi inspirasi bagi banyak game modern dalam genre Metroidvania. Namun menariknya, setelah keberhasilan besar ini, arah franchise Castlevania tidak sepenuhnya langsung mengikuti formula tersebut. Sebaliknya, seri ini justru mencoba berbagai eksperimen baru di platform lain, termasuk era handheld yang sangat produktif. Dan disitulah Castlevania berkembang dengan cara yang berbeda. Memasuki awal tahun 2000-an, Castlevania justru menemukan rumah baru di konsol handheld. Saat game konsol rumahan mulai mencoba berbagai eksperimen, seri Castlevania malah berkembang sangat pesat di perangkat portable. Era ini dimulai dengan Castlevania Circle of the Moon dan Castlevania Harmony of Dissonance di Game Boy Advance. Kedua game ini membawa kembali gaya eksplorasi seperti Symphony of the Night dengan kastil besar yang bisa dijelajahi secara bebas dan berbagai kemampuan baru yang bisa membuka area tersembunyi. Namun dari semua game di era ini, salah satu yang paling berpengaruh adalah Castlevania Aria of Sorrow. Game ini memperkenalkan karakter baru bernama Somakras, seorang siswa yang secara misterius terhubung dengan kekuatan Dracula. Ceritanya cukup unik karena mengambil latar waktu di masa depan, berbeda dari kebanyakan game Castlevania yang biasanya berada di era abad pertengahan. Salah satu sistem gameplay yang paling menarik di Aria of Sorrow adalah Tactical Soul System, di mana setiap musuh yang dikalahkan memiliki kemungkinan memberikan kekuatan khusus pada pemain.
Kemampuan ini bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari serangan baru, skill tambahan, hingga membuka area tertentu dalam kastil. Sistem ini membuat eksplorasi dan pertarungan terasa jauh lebih variatif, karena pemain bisa membangun gaya bermain yang berbeda tergantung soul yang dikumpulkan. Kesuksesan Aria of Sorrow kemudian dilanjutkan dengan Castlevania Dawn of Sorrow di Nintendo DS. Game ini merupakan sequel langsung dari Aria of Sorrow dan masih mengikuti perjalanan Soma Crush. Sistem Tactical Soul kembali hadir dengan lebih banyak variasi kemampuan, ditambah fitur baru yang memanfaatkan layar sentuh Nintendo DS untuk beberapa mekanik dalam permainan. Selain dua game tersebut, era handheld juga menghadirkan beberapa judul lain seperti Castlevania Portrait of Ruin dan Castlevania Order of Ecclesia. Kedua game ini tetap mempertahankan gaya eksplorasi Metroidvania yang sudah menjadi ciri khas seri ini sejak Symphony of the Night. Bahkan, banyak fans menganggap game-game di era handheld ini sebagai penyempurnaan dari formula tersebut. Namun menariknya, di saat seri handheld terus berkembang dengan formula klasiknya, Castlevania di konsol rumahan justru mulai mencoba arah yang berbeda. Dan percobaan itu membawa seri ini ke dunia 3D penuh untuk pertama kalinya. Memasuki akhir tahun 90-an dan awal 2000-an, banyak franchise game klasik mulai mencoba beralih ke dunia 3 dimensi. Perubahan teknologi membuat developer ingin membawa seri lama mereka ke format yang lebih modern. Hal yang sama juga terjadi pada Castlevania. Percobaan pertama datang lewat Castlevania yang dirilis untuk Nintendo 64. Game ini mencoba membawa konsep petualangan melawan Dracula ke dalam dunia 3D dengan area kastil yang lebih luas dan eksplorasi yang berbeda dari game sebelumnya. Pemain dapat mengendalikan karakter seperti Reinhard Schneider dan Kerry Fernandez, masing-masing dengan gaya bertarung yang berbeda. Walaupun ambisinya besar, game ini mendapat respon yang cukup beragam. Beberapa pemain menyukai atmosfer gotik yang tetap terasa kuat, tetapi kontrol kamera dan sistem gameplay 3D saat itu masih terasa kaku dibanding game modern. Tidak lama kemudian, versi yang diperluas dirilis dengan judul Castlevania Legacy of Darkness. Game ini menambahkan karakter baru dan memperbaiki beberapa elemen gameplay dari versi sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, seri ini kembali mencoba pendekatan 3D lewat Castlevania Lament of Innocence di PlayStation 2. Game ini cukup penting karena menceritakan asal-usul konflik antara keluarga Belmont dan Dracula. Pemain mengendalikan Leon Belmont, leluhur dari keluarga Belmont yang pertama kali menggunakan cambuk legendaris Vampire Killer. Gameplaynya lebih berfokus pada aksi cepat dengan berbagai combo serangan dan eksplorasi kastil dalam format 3D. Setelah itu, muncul Castlevania Curse of Darkness yang mengambil sudut pandang yang berbeda dalam ceritanya. Game ini mengikuti karakter Hector, mantan pengikut Dracula yang kini berusaha membalas dendam terhadap kekuatan jahat yang menghancurkan hidupnya. Curse of Darkness mencoba memperluas gameplay dengan sistem Innocent Devil, di mana pemain bisa memelihara makhluk pendamping yang membantu dalam pertarungan dan eksplorasi. Walaupun percobaan 3D ini cukup menarik, banyak fans merasa bahwa seri Castlevania masih lebih kuat ketika menggunakan formula eksplorasi Metroidvania seperti di Symphony of the Night. Namun beberapa tahun kemudian, developer mencoba satu perubahan yang jauh lebih besar lagi, sebuah reboot total yang benar-benar mengubah cara seri Castlevania dimainkan. Setelah bertahun-tahun bereksperimen dengan berbagai gaya gameplay, Castlevania akhirnya mengambil langkah yang sangat berani. Pada tahun 2010, Konami merilis reboot besar berjudul Castlevania Lord of Shadow. Game ini benar-benar mengubah arah seri Castlevania. Jika sebelumnya identik dengan eksplorasi kastil dan gaya Metroidvania, Lord of Shadow justru lebih fokus pada aksi sinematik dengan dunia yang luas dan cerita yang jauh lebih dramatis. Pemain mengendalikan Gabriel Belmont, seorang ksatria dari Brotherhood of Light yang berusaha membalaskan kematian istrinya. Dalam perjalanannya, Gabriel harus menghadapi berbagai monster, makhluk supranatural, dan kekuatan gelap yang mengancam dunia. Gameplaynya sering dibandingkan dengan game action besar seperti God of War, karena sistem pertarungannya berfokus pada combo panjang, quick time event, dan pertarungan boss yang spektakuler. Walaupun berbeda jauh dari format klasik, Lord of Shadow justru mendapat respon yang cukup positif dan berhasil memperkenalkan Castlevania ke generasi pemain yang baru. Kesuksesan itu kemudian dilanjutkan dengan Castlevania Mirror of Fate yang dirilis untuk Nintendo 3DS. Game ini mencoba menggabungkan kembali gaya eksplorasi klasik dengan cerita dari dunia Lord of Shadow.
Setelah itu muncul penutup trilogi yaitu Castlevania Lord of Shadow 2 yang melanjutkan kisah Gabriel Batmon dalam konflik yang lebih besar. Namun setelah game ini dirilis, seri Castlevania justru memasuki masa yang cukup aneh. Tidak ada lagi game mainline besar yang benar-benar melanjutkan perjalanan franchise ini. Sebagai gantinya, yang muncul justru adaptasi lain seperti serial animasi Castlevania di Netflix yang berhasil membuat nama Castlevania kembali populer di kalangan penonton baru. Ironisnya, ketika serial animasinya semakin sukses, game barunya justru semakin jarang muncul. Dan disinilah muncul pertanyaan besar. Apakah Castlevania sebenarnya masih punya masa depan di dunia video game? Selama beberapa tahun terakhir, nama Castlevania sebenarnya tidak benar-benar menghilang. Walaupun belum ada game mainline baru, franchise ini masih terus muncul lewat berbagai rilis ulang dan koleksi game klasik. Contohnya seperti Castlevania Anniversary Collection dan Castlevania Advance Collection. Lewat koleksi ini, pemain modern bisa kembali memainkan game klasik seperti Castlevania Aria of Sorrow dan Castlevania Circle of the Moon tanpa harus punya konsol lama. Popularitasnya juga meningkat lagi setelah kesuksesan serial animasi Castlevania di Netflix yang memperkenalkan karakter seperti Trevor Belmont, Sypha Belnades, dan Alucard kepada generasi penonton baru. Bahkan ceritanya masih berlanjut lewat serial Castlevania Nocturne yang mengambil latar masa French Revolution dan mengikuti kisah Richard Belmont. Selain itu, sekitar 3 minggu yang lalu, Konami mengupload trailer dari game Castlevania Belmont Curse dengan grafik yang memukau yang akan hadir di tahun ini. Walaupun masih belum jelas, semua ini menunjukkan satu hal. Nama Castlevania sebenarnya masih sangat kuat. Dan selama masih ada pemain yang ingin menjelajahi Kastil Dracula, kemungkinan besar perjalanan franchise ini belum benar-benar selesai. Selama 10 tahun, Castlevania sudah melewati banyak sekali perubahan. Dari game platformer sederhana di era NES, lalu berevolusi menjadi Metroidvania legendaris lewat Castlevania Symphony of the Night, hingga mencoba ke berbagai eksperimen di dunia 3D. Walaupun sekarang franchise ini tidak seaktif dulu, pengaruhnya terhadap dunia game tetap sangat besar. Bahkan, banyak game modern yang masih menggunakan formula yang dulu dipopulerkan oleh Castlevania. Dan itu menunjukkan satu hal, Castlevania mungkin sedang beristirahat, tapi legendanya belum benar-benar berakhir. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kita bisa terus bahas perjalanan franchise game lain. Dan sampai ketemu di video berikutnya.